Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang edisi spesial Mudik Lebaran Sabtu 6 April 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini seputar pantauan arus mudik Lebaran. Bersama saya Dilarisna akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Berikut live update siang selengkapnya. Tribuners Hamin 4 Hari Raya Idul Fitri, ribuan kendaraan mulai meninggalkan kota Jakarta menuju ke sejumlah wilayah di Jawa pada Sabtu 6 April 2024 dini hari. Lantaran hal tersebut terjadi kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Hal itu pun turut dibenarkan oleh pemudik dengan tujuan Ngawi, Jawa Timur, yakni Zaki. Adapun Zaki mengaku terjebak macet di tol layang MBZ selama 2 jam lebih. Menurutnya kendaraan padat dan sama sekali tak bisa bergerak. Hal itu turut disampaikannya saat Zaki berada di rest area kilometer 57 Jakarta Cikampek. Adapun saat itu di lokasi tersebut juga turut dipadati oleh sejumlah kendaraan. Zaki juga mengatakan bahwa rest area kilometer 57 tol Jakarta Tol Jakarta Cikampek sangat padat lantaran banyak pemudik mengarahkan kendaraannya untuk makan sahur atau sekedar beristirahat. Sebagai informasi, macet tersebut mulai terjadi sejak masuk Semanggi hingga percabangan tol Jagorawi dan tol Cikampek atau kilometer 0 Cawang. Adapun kepadatan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi. Dilaporkan sistem satu arah atau one way yang berlaku mulai dari tol Cipali hingga ke gerbang tol Kalikangkung. Terkait hal itu, para pemudik perlu menyiapkan saldo elektronik sebesar Rp500.000 pada saat melintas di tol Cipali hingga ke gerbang tol Kalikangkung demi menghindari kekurangan saldo karena penerapan aturan one way. Hal itu turut disampaikan oleh Corporate Communication and Community Development Group Head Jalsa Marga TBK yakni Lisha Oktaviana. Seperti diketahui, jalur tersebut saat ini sudah menerapkan rekayasa sistem lalu lintas satu arah atau one way yang berlaku sejak Jumat 5 April pukul 21 lebih 50 WIB dan akan berakhir pada Minggu 7 April pukul 24.00 WIB. Diketahui Jumat malam juga turut diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai dari kilometer 72 tol Cikopo Palimanan hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Menurut Ade Hidayat petugas Astra Tol Cipali di lokasi, one way akan diberlakukan hingga Minggu 7 April 2024. Di sisi lain, Lisya juga turut menyatakan bahwa pemudik juga perlu mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas yang dinamis dari pihak kepolisian. Terkait kebijakan one way, Lisya menyebut keputusan itu mengacu pada surat keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kakor Lantas Polri, dan Direktur Jenderal Bina Marga pada tanggal 5 Maret 2024. Adapun SKB tersebut tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran tahun 2024. Selain itu, Indonesia juga menyebut bahwa pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way berdasarkan data volume lalu lintas kendaraan yang meningkat signifikan dari arah Jakarta menuju arah Semarang. Sementara itu, kondisi jalan tol Cikampek maupun jalan layang MBZ yang menuju arah timur atau jalan tol Trans Jawa terpantau padat dan sejak pukul 18.52 WIB telah diberlakukan kontraflow 2 jalur arah Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Tribuners lonjakan arus mudik Lebaran 2024 mulai terlihat tajam, yakni sejak Jumat 5 April hingga pada hari ini Sabtu 6 April 2024 di berbagai ruas tol dan berbagai daerah. Adapun kemacetan sepanjang 12 km juga terjadi di Jalan Raya Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Betung kilometer 58 hingga kilometer 70 Sumatera Selatan. Adapun kemacetan tersebut terjadi selama 2,5 jam pada Jumat 5 April 2024. Adapun kemacetan tersebut didominasi oleh sejumlah kendaraan pribadi.
Diketahui demi untuk menghemat kendaraan mereka, para pemudik memilih untuk mematikan mesinnya. Hal itu dikarenakan di jalan tersebut sangat macet parah. Diketahui kendaraan dari arah Palembang menuju Provinsi Jambi yang merupakan pemudik terpaksa harus bersabar dan menepi di jalan. Seorang pemudik yang menuju Padang, yakni bernama Heri pun juga merasakan hal tersebut. Pihaknya memilih melewati jalan ruas lintas Sumatera agar mendapatkan akses yang memadai. Namun yang terjadi di jalan malah sebaliknya. Dilaporkan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek arah Jawa Tengah macet padat merayap cukup panjang pada H-4 Lebaran 2024 atau pada hari ini Sabtu 6 April pagi. Berdasarkan CCTV tol Jakarta Cikampek melalui laman resmi binamarga.pu.go.id, kepadatan arus lalu lintas terjadi mulai dari kilometer 26 hingga kilometer 46 atau padat sekitar 20 kilometer. Terlihat dalam CCTV laju kendaraan dari kilometer 26 hingga kilometer 36 sangat lambat seperti mengantri. Selain itu dari kilometer 37 hingga kilometer 42 arus lalu lintas ramai lancar. Sedangkan terlihat dari kilometer 43 hingga kilometer 46 padat merayap. Seperti diketahui kepadatan arus lalu lintas tersebut terjadi lantaran volume kendaraan yang meningkat pada Sabtu pagi. Kemudian terlihat arus lalu lintas macet karena kendaraan mengantri masuk ke jalur kontraflow pada kilometer 47. Diketahui Jasa Marga sebelumnya juga telah memprediksi bahwa puncak arus mudik terjadi pada Sabtu 6 April 2024. Terkini Sabtu 6 April siang tampak dalam CCTV pantauan tol Jakarta Cikampek, kilometer 12 juga terlihat ramai lancar. Hal serupa juga terjadi di tol Jakarta Cikampek di kilometer 04. Jadi sejumlah kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi yakni para pemudik yang hendak meninggalkan Jakarta. Tribuners pemudik tujuan Madiun, Jawa Timur panik lantaran anaknya yang berusia 7 tahun hilang di rest area kilometer 130A tol Cipali pada Jumat 5 April 2024. Adapun Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Enggara Jati Nugroho mengatakan bahwa anak tersebut telah ditemukan oleh polisi yang tengah bertugas, sehingga orang tua dan anak yang sempat hilang itu kembali bertemu. Diketahui saat ditemukan, sang ibu bocah tampak menangis terharu. Ibunda turut mempertanyakan kepada sang anak terkait keberadaannya saat hilang. Pihaknya tampak bersyukur lantaran telah menemukan buah hatinya dan menyampaikan terima kasih kepada pihak polisi. Sebelumnya keluarga tersebut tengah beristirahat di rest area kilometer 130A tol Cipali. Sementara itu bocah tersebut pergi bersama pamannya untuk membeli jajan. Namun di sela-sela kegiatan jajan anak tersebut malah hilang. Lantas orang tua pun sempat putus asa dan mereka mencari ke setiap sudut rest area namun tak kunjung membuahkan hasil. Hingga akhirnya polisi mengumumkan soal adanya anak yang hilang. Lantas ibu bergegas menuju posko pengamanan dan akhirnya ibu serta anak itu berhasil bertemu kembali.
Pemudik dari Bali tujuan Jawa via jalur laut mulai meningkat mendekati puncak arus mudik, yakni pada Kamis hingga Jumat 4 tanggal 4 hingga tanggal 5 April 2024 jumlah penumpang di pelabuhan naik signifikan dibanding hari-hari sebelumnya. Adapun data ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menunjukkan bahwa sejumlah penumpang yang menyeberang ke Jawa sepanjang Kamis tercatat sekira 3.994 orang. Mayoritas penumpang adalah pemudik yang menaiki kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Aflahul Abidin, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih ya rekan Adila. Jadi benar bahwa suasana di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang menjadi salah satu tempat titik krusial dalam arus mudik kali ini yang menghubungkan Bali dengan Jawa mengalami peningkatan jumlah pemudik yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Catatan kami pada kemarin misalnya H-5 Lebaran ada 44.000 penumpang baik yang menaiki kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menyeberang dari Bali ke Jawa. Dan saat kami berbincang dengan beberapa di antaranya, mereka memang mayoritas adalah para pemudik yang hendak pulang ke berbagai wilayah di Jawa. Mayoritas juga dari Jawa Timur. 44.000 jumlah penumpang ini merupakan yang tertinggi dari sekitar sepekan terakhir sebelumnya yang jumlahnya masih di bawah 40.000 penumpang. Dan dalam pantauan kami memang mayoritas penumpang yang menyeberang adalah pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Meski demikian, selain dari arah Bali, penumpang dari arah Banyuwangi yang menuju Bali juga mengalami kenaikan meski jumlahnya tidak setinggi dari para pemudik. Kenaikan tersebut dipacu antara lain oleh para calon pemudik, maksud saya oleh para calon wisatawan yang hendak pergi ke Bali dan memanfaatkan momentum Idul Fitri dan libur Lebaran tersebut lebih awal berangkat ke Bali untuk berliburan. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Batu Ampar, Batam terus berlangsung. Adapun jumlah kunjungan tertinggi diprediksi terjadi pada besok, yakni pada Minggu 7 April 2024. Penjualan tiket pada pelayaran 7 April telah ludes terjual termasuk non-seat. Adapun maksimal angkutan kapal yakni sebanyak 3.678 orang. Kepala Cabang PT Pelni Batam Muhammad Iqbal mengatakan bahwa penumpang akan menggunakan kapal KM Kelut pada puncak arus mudik yakni pada tanggal 7 April 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Beres Lumban Tobing, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang, selamat siang Tribuner. Jadi perlu kami laporkan masih dalam suasana arus mudik begitu di Batam, yang memang notabene dikelilingi pulau, akses tertinggi ya pakai jalur laut begitu. Nah, salah satunya menggunakan kapal KM Kelut ataupun armada pelayaran milik Pelni Batam begitu. Nah, pada rangkaian arus mudik yang dimulai sejak tanggal 31 Maret hingga 8 April begitu, Pelni Batam sendiri mencatat sampai hari ini ada sebanyak sekitar kurang lebih 18.000 pergerakan ya ataupun pemudik yang bertolak dari Batam tujuan Belawan, Medan begitu. Nah, untuk mengawal rute arus mudik ada armada perbantuan yakni kapal KM Doroloda yang biasanya mengisi rute lintas
lintasan timur hari ini masuk lintasan Batam Belawan begitu. Nah, jadi dalam sepekan terakhir ataupun dalam 1 minggu ini ada 4 armada yang biasanya hanya satu trip untuk rute Batam Belawan. Dalam 1 minggu terakhir ini ada empat keberangkatan, bahkan seluruh kapasitas yang akan bertolak menuju Belawan begitu kapasitasnya full ataupun bisa dikatakan 100%, bahkan ada juga kuota non-seat yang diisi pemudik. Nah, jumlah perbandingan tahun ini memang berbeda jika dibanding tahun sebelumnya dengan prediksi ataupun peningkatan sekitar 15%. Sampai hari ini arus mudik masih terus berlangsung dan puncaknya diperkirakan akan terjadi besok pada tanggal 7 April ya, begitu. Oke, baiklah, mungkin demikian informasi singkat rekan Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Hamin 5 angkutan Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pemudik didominasi kendaraan sepeda motor, yakni pada Jumat 5 April 2024. Berdasarkan pantauan, pemudik menggunakan kendaraan sepeda motor mulai berdatangan dan melintasi Jalinsum Bakauheni hingga Katibung, Lampung Selatan. Namun, kondisi arus lalu lintas Jalinsum Bakauheni hingga Katibung, Lampung Selatan terpantau normal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, H-6 angkutan Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, pemudik didominasi kendaraan sepeda motor pada Jumat 5 April 2024. Berdasarkan pantauan pemudik menggunakan sepeda motor mulai berdatangan dan melintasi Jalinsum Bakauheni hingga Katibung, Lampung Selatan. Namun, kondisi arus lalu lintas di Jalinsum Bakauheni hingga Katibung, Lampung Selatan terpantau normal. Beberapa pemudik kendaraan sepeda motor memilih berangkat hari ini dikarenakan kemarin karena Sabtu 6 April 2024 merupakan libur dari sebagian karyawan dan juga merupakan libur panjang atau long weekend. Salah satu pemudik, Rio, mengatakan dirinya sengaja berangkat kemarin dengan tujuan liburan. Lebih lanjut, ia menjelaskan tujuannya baru melakukan mudik kemarin karena baru dapat cuti begitu. Ia berangkat dari Jakarta dan mau liburan di Lampung dan baru di ACC liburnya baru kemarin. Dan pemudik lainnya bernama Mauren mengatakan dirinya hendak pulang kampung ke Bandar Lampung. Dia berangkat dari Tangsel dan juga tujuan ke Bandar Lampung. Dan menurutnya saat ini kondisi penyeberangan masih normal. Begitu rekan Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, ribuan pemudik sudah sampai di Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat 5 April 2024 malam. Adapun para pemudik itu menggunakan bus antar kota, antara provinsi atau AKAP. Koordinator Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri, Agus Hasto Purwanto, mengatakan bahwa ribuan pemudik yang telah sampai di Wonogiri menggunakan program bantuan mudik gratis maupun mudik secara mandiri. Berdasarkan data produksi terminal pada Kamis 4 April 2024, jumlah penumpang yang tiba menggunakan bus AKP mencapai 5.138 orang penumpang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Erlangga Bima, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang. Untuk kedatangan arus pemudik di Wonogiri memang 2 hari ini sudah mengalami peningkatan. Jadi mungkin karena mulai hari libur pada hari ini, jadi pada kami sudah ada 5.138 orang penumpang yang datang menggunakan bus antar kota antar provinsi yang menggunakan bantuan mudik gratis maupun mudik secara mandiri. Sementara itu pada Sabtu hingga saat ini informasi sudah ada ribuan yang datang di Wonogiri. Untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi pada akhir pekan ini di antara hari Sabtu ataupun Minggu. Karena berdasarkan pantauan dari pihak terminal untuk tiket bus dengan tujuan Wonogiri
hingga tanggal 6 sudah ludes terjual. Selain itu juga masih ada beberapa bantuan mudik gratis yang dijadwalkan tiba pada akhir pekan ini seperti dari Kementerian Perhubungan maupun instansi-instansi seperti Polri maupun instansi swasta seperti perusahaan. Dan untuk arus balik juga diprediksi akan tiket sudah mulai dibeli. Mungkin itu yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Kapal motor atau KM Dobo Solo bernomor lambung IMO 903247 berlabuh di Pelabuhan Tanjung Amas, Kota Semarang. Adapun kapal tersebut membawa ribuan pemudik dari Jakarta dalam program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut 2024. KM Dobo Solo bersandar di Pelabuhan Kota Semarang yakni sekira pukul 10.00 WIB. Diketahui beberapa pemudik yang turun dari kapal tampak ceria, bahkan beberapa penumpang juga mengaku bersyukur lantaran mendapat program mudik gratis tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng. Budi Susanto, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila dan pemirsa Tribun. Jadi program mudik menggunakan sepeda motor dan dinaikkan di kapal laut ini memang benar-benar antusiasnya sangat luar biasa, karena catatan sendiri dari Kemenhub kemarin dan Pemprov Jateng yang mengikuti program ini dari Jakarta ke Semarang itu sekitar 2.300 peserta. Dan tadi pagi di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sangat-sangat ramai karena dipadati oleh para pemudik dan termasuk pemudik gratis tersebut. Jadi banyak sekali pemudik yang merasa bersyukur karena adanya program mudik gratis menggunakan kapal laut. Beberapa pemudik juga berasal dari beberapa daerah seperti di Solo, lalu Sukoharjo dan sekitarnya. Memang ada beberapa pemudik yang mengikuti mudik gratis ini tidak hanya satu kali, bahkan beberapa kali, karena setiap kali digelar mudik gratis menggunakan kapal atau menggunakan transportasi laut ini selalu diserbu oleh para pemudik yang berasal dari Jawa Tengah. Dan kebetulan tadi untuk kloter pertama sudah datang sekitar pukul 10, yang direncanakan tadi pukul 8, jadi ada keterlambatan sekitar 2 jam, namun antusias para pemudik tetap Semarang itu selalu rotasi laut ketika tanggal 15 April mendatang. Mungkin seperti itu, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pemudik yakni Sarijah. Berikut untuk tayangannya. Mana Bu? Saya dari Yang merah di depan, yang merah. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Ya. Yang merah di depan. Ke Magelang. Iya. Bu, berapa jam tadi, Bu? Tadi kemarin jalan dari jam 6. Jam 6 pagi? Sore. Gimana Bu rasanya ikut mudik gratis naik kapal nih? Enak, nikmat, banget. Ada fasilitas apa Bu di kapal? Ayo yang merah, cepat. Bisa tidur, enak. Baru pertama kali naik kapal? Yang dari 2015. Ikut terus? Iya. Terus Ibu ya? Berturut-turut ya? Iya, dari 2015. Ini sendiri apa sama keluarga, Bu? Sama suami. Sama suami. Suami cuma masih di atas. Gitu. Jadi dari sini kemarin Iya, boncengan. Sama suami. Magelangnya mana Bu? Saya gerabaknya. Oh, gerabak. Iya. Ya. Bu, nama siapa Bu? Sarijah. Harijal. Usia berapa? Kelahiran berapa? Ya. Oh iya. Makasih. Mana Bu? Saya dari Yang merah di depan, yang merah. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Ya. Yang merah di depan. Ke Magelang. Nah, Iya. Bu, berapa jam tadi, Bu? Tadi kemarin jalan dari jam 6. Jam 6 pagi? Sore. Gimana Bu rasanya ikut mudik gratis naik kapal nih? Enak, nikmat, banget. ada fasilitas apa Bu di kapal? Ayo yang merah, cepat. Bisa tidur, enak. Baru pertama kali naik kapal? Yang dari 2015. Ikut terus? Iya. Terus Ibu ya? Berturut-turut ya? Iya, dari 2015.
Ini sendiri apa sama keluarga, Bu? Sama suami. Sama suami. Cuma masih di atas. Gitu. Jadi dari sini kebetulan iya, iya boncengan sama suami. Magelangnya mana, Bu? Saya gerabaknya. Oh, Tribuners, aktivitas para pemudik mulai terlihat meningkat pada hari ini Sabtu 6 April 2024. Yakni dilaporkan sekira pukul 11.30 WIB tanpa kendaraan yang melintas didominasi plat Jabodetabek. Adapun hal tersebut terlihat di kawasan di gerbang tol Ngeblak, Solo, Jawa Tengah. Yakni rata-rata kendaraan tersebut dilengkapi dengan barang bawaan di atas mobilnya. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Video. Mei Sada, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya Tribuners, pada H-4 menjelang Lebaran 1445 Hijriah atau tepatnya pada Sabtu 6 April 2024 hari ini, para pemudik sudah mulai melintasi gerbang tol Ngemplak Boyolali Solo. Kemudian menurut pantauan kami sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi, kendaraan ini didominasi oleh plat Jabodetabek, Tribuners. Rata-rata kendaraan tersebut juga tampak membawa barang bawaannya di atas mobil. Kemudian meski begitu belum terlihat antrian di gerbang tol Ngemplak Boyolali ini, Tribuners, dan terpantau masih ramai lancar. Pihak Jasa Marga juga memprediksi puncak arus mudiknya akan terjadi mulai malam nanti, yaitu Sabtu malam hingga Minggu esok hari, Tribuners. Kami juga tadi berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang pemudik asal Jakarta Timur bernama Arya yang mengatakan bahwa kemacetan sudah mulai terjadi di mulai tol layang MBZ hingga Cikampek, Tribuners. Kemudian penerapan one way juga sudah diberlakukan mulai dari tol Cipali hingga gerbang tol Kalikangkung. Nah, Arya juga mengatakan bahwa arus mudik masih tergolong ramai lancar. Demikian Tribuners, Mei Sada Sirait melaporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang pemudik yakni Arya. Berikut untuk tayangannya. Udah kena macet belum di sepanjang perjalanan tadi? Lumayan sih Mbak, dari sebelum masuk kontraflow itu macet sih di Cikampek. Kemudian dari Cikampek sampai di Indramayu itu padat sih, cuman ya masih ramai lancar lah dari situ. Kalau tadi udah kena kontraflow juga? Kontraflow sudah kena dari KM 47. Iya. Kalau untuk pemberlakuan one way sudah kena juga tadi, dari mana sampai mana? One way dari Cikampek utama sampai Kalikangkung. Ini Pak, kira-kira tujuannya dari Jakarta mau kemana Pak? Terus ini tadi dari Jakarta dari jam berapa? Kemudian ini sekarang di exit Solo jam berapa? Jadi berapa jam perjalanan? Berangkat dari Jakarta jam 9 malam. Kemudian istirahat dulu di Indramayu jam 1:30 sampai jam 5 lah. Kegiatan pemeriksaan urin atau tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalteng atau BNN Kalteng bersama Kemenhub di Terminal WA Gara Palangkaraya. Adapun sopir bus Logos Palangkaraya, Ari Setia Budianta, menyebut ia sangat setuju terkait dilaksanakannya tes urin tersebut, lantaran bertujuan menjamin keselamatan penumpang. Pihaknya justru berharap tes semacam itu dapat rutin dilaksanakan, tidak hanya pada saat Lebaran atau Nataru saja. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Anita, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa benar kegiatan pemeriksaan urin atau tes urin yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah atau BNN Kalteng bersama dengan Kemenhub di Terminal WA Gara. Sopir bus Logos Palangkaraya Ari Setiabudi mengatakan ia sangat setuju dengan dilaksanakannya tes urin ini karena bertujuan untuk menjamin keselamatan penumpang. Ia justru berharap tes semacam ini dapat dilakukan secara rutin, dilaksanakan tidak hanya pada saat Lebaran atau Nataru saja. Jelang Hari Raya Idul Fitri, segala aspek dipersiapkan, tidak terkecuali dari segi transportasi. Selain melakukan pengecekan terhadap kelayakan bus,
Pengecekan kesehatan juga dilakukan terhadap awak bus, terutama sopir atau driver. Bersinergi dengan BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Terminal BA Jara menjadi satu di antara titik yang melakukan pengecekan kesehatan bagi para driver ini. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Pemberdaya Masyarakat BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Qadir menyampaikan tes urin dilakukan dengan tujuan mengantisipasi serta mendeteksi dini adanya penyalahgunaan narkotika, terutama bagi awak transportasi. Selain itu, tes urin ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman serta rasa nyaman keselamatan bersama. Kemudian ia juga menambahkan dari hasil sementara dilakukannya tes urin ini, tidak ada indikasi atau belum ada indikasi penyalahgunaan narkotika. Ia juga berharap dari dilakukannya tes urin ini tidak ada yang terindikasi penyalahgunaan narkotika. Kemudian ditambahkan Abdul, pengecekan semacam ini rutin dilaksanakan pada momen-momen menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. 2 di antaranya adalah Lebaran dan Natal serta Tahun Baru, baik pada arus mudik ataupun pada arus balik. Dia juga menyebut tes semacam ini memang dilakukan secara mendadak, mengingat tidak bisa direncanakan. Sementara itu di lokasi yang sama, Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, dan Danau Penyeberangan PT BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah Yohanes Andika Suryanegoro menyebut tes urin ini sengaja dilakukan dalam rangka pelaksanaan angkutan Lebaran untuk menjamin keselamatan para penumpang yang menggunakan angkutan umum. Senada dengan Abdul, Andika juga menyampaikan pelaksanaan semacam ini rutin dilaksanakan setiap tahun pada saat angkutan Lebaran ataupun Natal serta Tahun Baru. Ya baik Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. First landing penerbangan perdana di Bandara Internasional Doho Kediri selesai dilaksanakan pada Jumat 5 April 2024. Adapun penerbangan perdana menggunakan maskapai Citylink dengan rute Jakarta Kediri ini membawa 178 penumpang dengan kapasitas total 180 penumpang. Diketahui sejak pagi kawasan Bandara Internasional Doho Kediri sudah ramai pengunjung. Adapun kedatangan pesawat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu juga disambut langsung oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana beserta jajarannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Lutfi Husnika, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila. Tribuners, Bandara Internasional Doho Kediri akhirnya resmi beroperasi. First landing penerbangan perdana di Bandara Internasional Doho Kediri telah selesai dilaksanakan pada Jumat 5 April 2024 kemarin. Penerbangan perdana menggunakan maskapai Citylink ini membawa 175 penumpang dari kapasitas keseluruhan 180 penumpang. Kedatangan pesawat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini disambut langsung oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana beserta beberapa jajarannya. Setelah ini, Bandara Internasional Doho Kediri akan melayani penerbangan berjadwal dengan rute Kediri-Jakarta dan sebaliknya menggunakan maskapai Citylink dan penerbangannya setiap hari Selasa dan Sabtu. Untuk maskapai lain, 2 maskapai lain masih dalam proses perizinan, yakni maskapai dari Batik Air dan Super Airjet. Dengan beroperasinya Bandara Doho Kediri ini, Bupati Mas Dito berharap supaya bandara ini bisa memberikan efek positif bagi 12 kabupaten ataupun kota yang berada di sekitar Kediri dan sekitarnya. Bandara Internasional Doho Kediri ini juga diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta sektor pariwisata khususnya di wilayah Kabupaten Kediri. Beroperasinya Bandara Doho Kediri ini juga tentunya menjadi opsi yang menarik bagi para pemudik untuk bisa menaiki moda transportasi pesawat terbang yang tentunya jarak tempuh akan menjadi lebih singkat ketimbang menggunakan moda transportasi darat maupun transportasi lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama penumpang pesawat yakni Mei. Berikut untuk tayangannya. Harapannya supaya bandaranya ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kota dan Kabupaten Kediri dan kita merasa nyaman karena nggak usah ke Surabaya lagi yang
jaraknya cukup jauh juga ada biaya lagi kan. Bu udah sering naik pesawat, perjalanan naik pesawat sering lah ya? Sering, iya. Ini kan pertama berarti di Pertama, kota iya, asal gitu. iya betul. Seperti apa perjalanannya? Apanya? Rasanya senang Pak, ya itu. Jadi nggak terlalu capek harus ke Surabaya dulu. Kalau ke Surabaya kan kita nambah lagi 2-3 jam perjalanan. Nggak boleh tahu liburan atau kerja? Perjalanan liburan atau kerja? Liburan. Ya? Keperluan keluarga karena ya libur. Saya ke Jakarta, keluarga di Jakarta. Bu kesannya terkait desain Bu untuk bandara ini seperti apa? Sekali. Soalnya terbuka. Ya ini ada tengah kayak di Singapura kan. Siapa Bu tadi nama lengkapnya Bu? Ibu Mei. Bu Mei siapa? Mei Jun. Mei Jun. Ya. Ini naik gokar. Cuma saya bingung nanti pulangnya itu naik gokar atau naik apa, boleh kah gitu. Bu sekaligus untuk lebaran ya Bu, mudik ya ini Bu? PT Angkasa Pura I Bandara Lombok siap menghadapi potensi peningkatan pergerakan penumpang selama periode Lebaran 2024. Untuk menghadapi potensi lonjakan penumpang tersebut, Bandara Lombok mulai hari ini membuka posko terpadu angkutan udara Lebaran tahun 1445 Hijriah atau 2024 hingga 18 April 2024 mendatang. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, yakni Minggus E.T. Gandeguai mengatakan, posko terpadu yang beroperasi selama 16 hari itu akan melakukan pemantauan dan pengendalian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Robi Firmansyah, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan juga Tribuners, PT Angkasa Pura I Bandara Lombok sudah menyiapkan posko-posko untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran tahun 2024. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan kenyamanan para penumpang di Bandara Internasional Lombok. Di posko tersebut juga sudah disediakan sekurang-kurangnya 188 personil setiap harinya yang terdiri dari TNI AD, kemudian TNI AU dan juga polisi serta dari imigrasi dan juga Bea Cukai. Selain itu juga untuk di Bandara Internasional Lombok diprediksi pergerakan penumpang mencapai 1.265 penumpang atau 10% dibandingkan dengan tahun lalu yang jumlahnya 1.150 penumpang. Selain itu juga puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-4 Lebaran atau tepatnya pada hari ini, Sabtu 6 April 2024. Bandara Internasional Lombok juga mencatat hingga hari kemarin sebanyak 56 penerbangan yang disediakan selama periode Lebaran 2024. Selain di Terminal Mandalika juga, selain di Bandara Internasional Lombok, di Terminal Mandalika juga terjadi kepadatan penumpang yang akan mudik menuju ke Pulau Sumbawa. Para penumpang tersebut umumnya didominasi oleh tujuan Kota Bima, Kabupaten Bima, dan juga Kabupaten Dompu Tribuners. Terjadi lonjakan penumpang pada hari ini yang diperkirakan penumpang yang akan menuju ke Pulau Bima pemudik yang akan menuju ke Pulau Bima mencapai 1.500 hingga 1.600 pemudik. Sementara untuk armada yang disediakan adalah 40 armada yang pada tadi pagi saja sudah berangkat 12 armada menuju Pulau Sumbawa. Sementara sisanya akan berangkat pada siang ini hingga malam nanti, Tribuner. Sementara untuk armada yang mengantar ke Pulau Jawa dan juga Pulau Bali atau luar Pulau NTB sebanyak 7 armada dan sudah berangkat tadi pagi. Setiap harinya Terminal Mandalika menyediakan 40 bus. Apabila jumlah tersebut kurang akan ditambah menggunakan bus pariwisata yang tentunya sudah terdaftar di Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat.
para penumpang di Terminal Mandalika diprediksi terjadi puncak arus mudik dan juga pada hari Minggu, yang mana pada hari ini merupakan hari pertama arus mudik pada hari ini merupakan hari libur pertama yang merupakan hari libur pertama hingga nanti pada tanggal 15 April 2024. Kemudian para penumpang juga membeli tiket di terminal. Apabila mereka belum memiliki tiket, para PO bus menyediakan tiket dan mereka menjajakan tiket secara berkeliling kepada para penumpang. Setelah para penumpang tersebut mendapatkan tiket, mereka akan langsung menuju bus yang akan mengantarkan mereka menuju daerah tujuan. Demikian Adila dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Perantauan asal Klaten, Jawa Tengah, yakni Suhardi, mendaftarkan diri di Posko Mudik Motor Gratis atau MOTIS, Stasiun Gudang, Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu. Pihaknya mengaku ingin memberikan keamanan dan kenyamanan untuk istri dan 1 anaknya. Lantas tahun ini pria yang mengenakan kaos merah biru itu tak lagi mudik menggunakan sepeda motor dari Jakarta menuju Klaten seperti tahun sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Warta Kota. Yolanda Putri Dewanti, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik Adila dan selamat siang Tribuners. Memang H-4 menjelang Lebaran 2024, berbagai program mudik gratis telah diselenggarakan oleh pemerintah, di mana salah satunya yakni melalui Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA kembali menyelenggarakan program mudik gratis atau MUTIS pada masa angkutan Lebaran 2024, di mana Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Arif Anwar secara simbolis resmi memberangkatkan MOTIS arus mudik Lebaran 2024 di Stasiun Gudang Jakarta, Jakarta Utara pada Selasa 2 April 2024 lalu. Nah, menariknya dalam program MOTIS tahun ini memang dikatakan bahwa jumlahnya kian meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Salah satu yang memanfaatkan program MOTIS dari DJKA yakni Suhardi. Laki-laki berusia 59 tahun itu kali pertama menggunakan atau mengikuti program MOTIS gratis yang dilakukan oleh DJKA, di mana tidak hanya motor saja yang diangkut secara gratis, berikut pun dengan penumpangnya. Suhardi telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti MOTIS gratis ini, yakni 1 buah motor, lalu 1 istri dan 1 anak serta dirinya. Jadi total ada 3 penumpang dan 1 motor. Ia akan balik ke kampung halamannya yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Suhardi mengatakan bahwa jika setiap tahun mudik menggunakan sepeda motor, jika dibandingkan tahun ini, bila naik motor tahun kemarin dia menghabiskan waktu tempuh perjalanan sekitar 13 jam dengan biaya lebih dari 600.000 untuk pengeluaran seperti BBM, makan, minum, dan lainnya. Namun bila menggunakan MOTIS atau program gratis dari DJKA, ia bisa menghemat waktu sekitar 6 jam perjalanan dengan biaya yang jauh lebih murah, yakni hanya dipungut biaya 20.000 per orang saja. Suhardi mengaku tak sabar ingin segera menikmati perjalanan yang baru pertama kali dia lakukan, karena nantinya dia akan baru berangkat dari Jakarta menuju ke Klaten menggunakan program MOTIS 2024 pada tanggal 7 April 2024. Dia pun baru tahu ada program tersebut dan belum sudah berkeinginan untuk menikmati program yang sama di tahunnya. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi oleh Suhardi untuk mengikuti MOTIS 2024 yakni dengan melampirkan KTP, SIM yang berlaku, kartu keluarga, STNK yang aktif, dan dokumen yang lainnya. Begitu Adila, kembali studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang pemudik yakni Suhardi. Berikut untuk tayangannya. Nama saya Suradi, asli dari Klaten. Kalau masalah daftar udah tanggal 7 Maret. Dari 7 Maret ya Pak? Ya ini kan untuk pulangnya besok, jadi nganter motor baru dapat kode tiket. Baru dapat kode tiket. Ya. Bapak tadi mungkin bisa dijelaskan ke Sobat WK terkait apa saja sih Pak pendaftaran yang bisa dilampirkan? Oh, pendaftaran syaratnya. Syarat-syaratnya. STNK, SIM, KK, KTP yang mau naik. Jadi kan satu motor 2 orang. Satu motor 2 orang. Nah kalau Bapak sendiri ini siapa yang mau berangkat nih Pak? Saya sama anak saya. Oh Bapak sama anaknya, begitu ke Klaten, begitu Pak. Pak terkait ini kan gratis ya Pak ya untuk biaya dari motor itu sendiri. Kalau dari penumpangnya gratis juga atau seperti apa nih Pak? Ya pokoknya sudah termasuk. Kita PP 40.000. PP 40.000. Selebihnya sudah ya Pak, tidak dipungut biaya apapun. Sampai Klaten dengan selamat begitu ya Pak? Ya kita turunnya di Solo apa, Purwosari. Solo Purwosari. Oke. Nah Pak, ini kan kita melihat Lebaran tahun 2024 ini kali pertama Bapak ikut. Iya, saya baru pertama. Gimana Pak melihatnya dengan diadakan adanya? Satlantas Polres Batanghari melalui petugas yang berjaga di pos pelayanan mudik Lebaran memberikan sanksi tilang bagi angkutan barang yang melintas di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Muara Bulian. Adapun tindakan tilang tersebut dilakukan lantaran mulai dari tanggal 5 April hingga 16 April 2024 telah ditetapkan aturan pembatasan angkutan barang selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Diketahui kendaraan-kendaraan tersebut diamankan pihak kepolisian saat melintasi simpang BBC, Kecamatan Muara Bulian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi. Sri Tuti Apriliani, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan juga Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 kemarin, pihak kepolisian melalui pos pelayanan mudik Lebaran yang berada di Simpang BBC di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, melakukan tindakan tilang kepada angkutan barang yang melintas di Simpang BBC, di mana tindakan tilang sendiri dilakukan oleh pihak kepolisian lantaran memang sejak tanggal 5 sampai dengan 16 April 2024 mendatang akan dilakukan pemberhentian sementara untuk aktivitas angkutan barang. Nah, sementara itu ada sebanyak 10 angkutan barang yang membawa kayu yang kemarin dilakukan penindakan dan tilang di tempat. Berdasarkan informasi dari Tribun Jambi yang kami terima dari Kepala Pos Pelayanan di Simpang BBC Kecamatan Muara Bulian, Ibda Erwin mengatakan bahwa nantinya tidak hanya angkutan barang saja yang dilakukan pemberhentian, tetapi juga angkutan batubara yang sudah mulai dari tanggal 3 April kemarin sampai nanti tanggal 18 April 2024. Hal tersebut sendiri dilakukan untuk kelancaran mudik Lebaran khususnya untuk wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Batanghari. Demikian Adila dan juga Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Pos Pelayanan Mudik Lebaran Simpang BBC Batanghari, yakni Ibda Erwin Simatupang. Berikut untuk tayangannya. Jadi sesuai dengan aturan dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Mabes Polri terkait pembatasan angkutan barang itu dimulai hari ini sampai dengan tanggal 16 April 2024. Dan hari ini kami dari Satlantas Polres Batanghari menemukan ada kendaraan angkutan kayu karet yang seyogyanya tidak boleh lagi melintas, dan hari ini kami lakukan penindakan. Ini kendaraan dari mana Bang arahnya? Mau kemana? Kendaraan ini dari Kabupaten Tebo menuju Pemayu. Oke. Ini alasan sopir sendiri Bang, kenapa Bang masih melintas Bang? Tidak tahu atau gimana? Dari sopir sendiri itu mereka tidak tahu terkait aturan pembatasan kendaraan barang. Gelaran razia hingga penggerebekan terhadap petasan digalakan Polres Bangkalan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024. Dalam sepekan terakhir, diketahui polisi telah menyita sedikitnya 4.000 lebih petasan dari 2 titik berbeda serta 2 kuintal bubuk mercon.
Adapun penggerebekan pertama terjadi di rumah milik SR 41 tahun warga Desa Martajasa, Kota Bangkalan pada 25 Maret 2024 sekira pukul 22:12 WIB. Adapun barang bukti yang disita yakni berupa 2.100 mercon, 1 kardus kertas sumbu, 3 kardus selongsong, 1 kardus kertas bungkus selongsong, dan 1,5 karung belerang hingga setengah karung bubuk mercon sereng. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, selamat siang Tribuner. Sedikitnya hampir 4.000 lebih petasan serta 2 bintal bubuk mercon disitakan tim Polres Bangkalan dari 2 lokasi penggerebekan berbeda dalam pekan terakhir menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan itu merupakan tindak lanjut dari operasi Pekat Pemilu 2024. Polres Bangkalan dalam hal ini berupaya untuk menciptakan situasi yang kondusif dengan harapan di penghujung bulan Ramadan ini masyarakat lebih merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dan pertama terjadi di sebuah rumah milik seorang pria berinisial SR yang 41 tahun warga Kota Bangkalan dengan barang bukti yang bisa berupa 2.100 batang mercon, 1 kardus kertas sumbu, 3 kardus selongsong, 1 kardus kertas bungkus selongsong, 1,5 karung belerang, 1,5 karung mercon, serendor, dan 1 bintal bungkus aluminium. 3 hari kemudian, personel Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penangkapan kepada seorang remaja pembeli mercon berinisial MH. Berusia 19 tahun, warga Kecamatan Kamal, yang ditangkap saat melintas di Jalan Raya Desa Pangkong, Kecamatan Labon. Kapolres Bangkalan AKBP Hendri Isman Jaya mengungkapkan dari tangan MH pihaknya menyita barang bukti berupa 1 bungkus serbuk berwarna silver dengan berat sekitar 0,5 kilogram. Penangkapan terhadap MH akhirnya menuntun langkah polisi untuk melakukan penggerbekan kedua di rumah pria berinisial AA, usia 25 tahun, warga Kecamatan Kamal. Dari penggerbekan ini, pihak kepolisian mengamankan barang bukti sebanyak 1.648 batang petasan setengah jadi dan 2 buah karung isikan setengah karung serbuk berwarna hitam. Selanjutnya, polisi juga menyita barang bukti berupa 9 bungkus serbuk berwarna silver dengan berat masing-masing 1 kg, serta 157 buah gulungan kertas bungkus petasan berukuran sedang. Sedikitnya benar sebanyak 515 buah gulungan kertas petasan berukuran kecil hingga beberapa peralatan untuk pembuatan petasan di besi dan kayu untuk memadamkan mercon. Febri menjelaskan razia terhadap bahan peledak dalam hal ini mercon tidak hanya dilakukan di 2 tempat tersebut, namun juga di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan harapan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Febri menjelaskan Polres Bangkalan akan terus melakukan razia petasan lebih-lebih pada momen mendekati perayaan Hari Raya Idul Fitri. Demikian rekan Adila, waktu dengar video. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya. Berikut untuk tayangannya. Menjelang Lebaran ini, kami Polres Bangkalan tetap akan melakukan razia-razia petasan, khususnya petasan ya, yang ada di Kabupaten Bangkalan. Himbauannya ya untuk masyarakat terkait petasan. Himbauannya, kalau petasan kan tidak boleh ya. Tapi kalau kembang api kan masih diperbolehkan karena memang ada aturan yang kalau petasan memang sesuai dengan undang-undang darurat memang tidak bisa. Dan ada berapa kilo yang diamankan Dan? Tadi? Iya. Kurang lebih 2 kuintal. 2 kuintal. Tadi sudah kami musnahkan juga dengan teman-teman dari Gegana Polda Jatim. Dari berapa lokasi itu? Itu dua lokasi. Wilayah Bangkalan semua. 3 desa kayaknya dan semuanya total. Yang paling besar itu yang 3 desa, tapi kan kita operasinya untuk 17 kecamatan, 18 kecamatan. Polda Kalimantan Selatan dan jajaran melaksanakan operasi kepolisian terpusat Ketupat Intan 2024.
Operasi Ketupat Intan 2024 ini sendiri tidak lain dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini termasuk pengamanan arus mudik maupun arus balik. Adapun hal itu sudah resmi dimulai sejak Kamis 4 April 2024 dan akan berlangsung selama 14 hari atau akan berakhir pada 16 April 2024. Kemudian dalam rangka mengamankan Lebaran Idul Fitri, juga turut dibangun sejumlah posko, baik itu posko pengamanan, posko pelayanan, hingga posko terpadu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post. Frans Rumbon, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Tribuners. Jadi sejak beberapa hari yang lalu itu Polda Kalimantan Selatan dan jajaran hingga tingkat Polresta itu melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Ketupat Intan 2024, yang mana operasi ini dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024, di mana salah satu kegiatan yang ada dalam operasi ini adalah dibangunnya sejumlah posko hingga tingkat Polres maupun Polresta yang ada di 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Adapun posko yang dibangun itu diantaranya ada berupa posko pengamanan, posko pelayanan, hingga posko terpadu. Adapun posko pelayanan diantaranya bisa ditemukan di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Simpang Ulin atau di depan Pusat Perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin. Posko ini sendiri sudah aktif sejak Kamis lalu, yaitu 4 April 2024. Dan seperti yang direncanakan, posko ini akan dilaksanakan selama 14 hari dan akan berakhir pada 16 April 2024. Dan dari pantauan di lokasi pada hari ini, di pos pelayanan di Duta Mall Banjarmasin ini, untuk arus lalu lintas memang masih tidak terlalu padat alias lengang. Namun biasanya pada sore hingga malam hari, terlebih beberapa hari menjelang Lebaran ini, biasanya di jalan pintu masuk menuju Duta Mall ini masuk arus lalu lintas yang cukup padat. Dan meskipun tadi belum ada aktivitas yang berarti, termasuk juga arus lalu lintas, namun para petugas itu tetap berjaga-jaga, tetap standby, berjumlah belasan orang tadi, dan unsur gabungan dari TNI, kemudian juga dari Polri, termasuk juga dari Dinas Perhubungan dan stakeholder lainnya. Untuk pengamanan Lebaran dalam operasi Ketupat Intan 2024 ini sendiri, Polda Kalimantan Selatan dan jajaran itu menerjunkan personel sebanyak 1.179 orang. Kemudian jika ditotal dengan personel gabungan bersama stakeholder lainnya, termasuk TNI maupun Dinas Perhubungan dan sebagainya, itu diperkirakan mencapai 2.000 personel lebih. Dan sehari sebelum diaktifkan posko-posko ini atau operasi ini dijalankan, itu Polda Kalimantan Selatan menggelar apel gelar pasukan di Mapolda Kalimantan Selatan. Dan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan para personel yang diterjunkan atau yang dilibatkan dalam operasi Ketupat Intan 2024 ini. Demikian, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, dalam waktu 20 jam 15 menit pada Jumat 5 April 2024 kemarin, tercatat ada 44.125 orang pemudik meninggalkan Bali via Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali.
Penumpukan kendaraan dan orang ke Gilimanuk terpantau mulai malam hari. Bahkan pengendara roda 2 baru terlihat memadati area terminal kargo Gilimanuk pada tengah malam hingga dini hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Imade Prasetya Aryawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Jembrana, Bali. Khususnya pada arus mudik tahun 2024 ini sudah mulai terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Nah, bahkan dari data ASDP Cabang Ketapang sendiri, total dari H-10 atau tanggal 31 Maret kemarin hingga Jumat 5 April 2024 kemarin sudah ada 181 orang yang menyeberang via Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang. Nah, dari pantauan di lapangan sendiri, peningkatan jumlah kendaraan maupun orang ini menuju Pelabuhan Gilimanuk terjadi pada malam hari hingga dini hari. Bahkan dini hari tadi saja sekitar pukul 2 sampai 4 pagi, arus mudik dipenuhi oleh pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Nah, ini sesuai dengan himbauan dari Polres Jembrana agar menghindari jam-jam rawan. Dan untuk kesiapan di Pelabuhan Gilimanuk sendiri, tercatat ada 58 kapal existing yang sudah disiapkan dan ada 6 kapal perbantuan dengan kapasitas besar yang disiapkan untuk mengurai lalu lintas. Nah, ini terbukti 6 kapal perbantuan tersebut sudah dioperasikan sejak tanggal 2 April lalu, mampu mengurai jumlah kendaraan yang biasanya mengantri cukup lama. Demikian laporan dari kami di Jembrana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto. Berikut untuk tayangannya. Baik terkait dengan kapal di MB4 khususnya untuk kapal-kapal bantuan yang memang beroperasi cukup besar. Hari ini kita operasikan 4 kapal berurutan, setiap hari 4 kapal beroperasi, dan kondisi dari Gilimanuk dari Ketapang kosong, dari Gilimanuk memuat, jadi untuk mempercepat penarikan kendaraan masuk ke dalam kapal dan keluar ke Pelabuhan Ketapang. Begitu juga di LCM yang tadinya 2 sudah kita tingkatkan 3, dan setelah perbaikan ini sudah menjadi 4, dan mulai tadi siang kapal sudah bisa 4 sandar di Pelabuhan LCM, dan ini artinya yang kami rencanakan bahwa akan ada penambahan sudah bisa dioperasikan, dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah kecepatan kita dalam mengurai kepadatan. Dapat kami laporkan di atas jembatan penyeberangan orang yang akan menuju ke dermaga-dermaga. Jadi situasi di hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul kurang lebih 21.30 WIB ya, di mana antrian sudah cukup penuh untuk di dalam Pelabuhan Gilimanuk, namun tetap diantisipasi sesuai dengan PIVO, first in, first out. Jadi dia yang masuk duluan itu yang masuk atau keluar dari dermaga ini menuju ke kapal-kapal yang sudah disediakan. Mulai dari MB1, 2, 3, 4, serta LCM ada 4 kapal siap beroperasi, sehingga kami tetap mengharapkan masyarakat, para pemudik tetap bersabar. Jadi melihat sepeda motor kita prioritaskan karena memang kondisi serta keadaan di mana pemudik sepeda motor butuh energi yang lebih dibanding pengendara mobil maupun truknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.